Sayuran, organik segar, hijau dan sehat. 35.000, jangan sampai ketinggalan. Bukannya dia itu ratu kelas SMA kita, kok sekarang jadi begini? Kalau dulu kamu ikut aku, pasti lebih baik dari sekarang. Apa urusannya? Minggir! Pokoknya jualan juga. Mending jual ke aku aja. Kamu memang tak bisa berubah. Lupa dulu, kamu keluar dari Toyo SMA, tak pernah belajar ya. Direktur, Nyonya tua mau gantung diri lagi. Pernikahan Anda dengan Putri Ayu. Malah cari di jalanan, nikahi orang sembarangan, takkan nikahi keluarga Ayu. Masih sama kayak dulu. Masih sombong ya. Teman-teman, ajarkan dia aturan hidup. Sial. Biarkan kau kena pukul, itu aturannya. Ada apa? Mereka mabuk dan ganggu wanita. Kirim ke kantor polisi, ajarkan aturannya. Baik. Aduh, kami cuma mabuk. Takkan berani lagi. Jangan pakai mabuk alasan. Mabuk pun bisa ganggu wanita. Ya, kenapa tak malah perampok bang? Dari kecil suka gangguin cewek. Harusnya sudah lama dihukum. Bawa pergi. Putri Ayu, kau buat aku kena polisi. Tunggu saja. Tunggu saja. Aku tak takut. Cih. Ada waktu ngobrol. Ngobrol apa? Sudah nikah? Saya Surya Pratama, 28 tahun, kerja di perusahaan publik sebagai asisten direktur. Saat pertama ketemu, aku langsung suka. Jadi, aku mau menikahimu. Bagaimana menurutmu? Menikah? Drama wave. Maaf ya, aku nggak rencana nikah. Mungkin kamu salah paham, Pak. Aku ada urusan. Aku pamit dulu. Seketika bilang nikah. Orang sekarang gila ya. Direktur, kenapa kamu suka dia? Dia cuma pedagang sayur, jauh kalah dari keluarga Ayu. Tak merendahkan diri, berani, dan cerdas. Itu wanita Surya Pratama. Soal wanita keluarga Ayu itu, walau semua wanita mati, takkan kubiarkan dia masuk keluarga Surya. Aduh, hari ini capek banget. Keluarga kita miliarder. Kurang makan? Kurang minum? Hah? Desainer dunia kelas 1. Malah jualan sayur. Danu, kamu kira kakak mikir apa? Gerobak sayur disita. Hah? Kecuali kamu setuju nikahi Surya. Aduh, aku nggak mau nikahi Surya. Para tuan muda elit ini, ada berapa yang tulus bisa dipercaya? Tunggu dulu, jangan pergi dulu. Asal bukan nikahi Surya, apapun permintaan kalian, aku setuju. Mobil reuni SMA sudah siap. Asal pakai gaun, bawa kakak ipar pulang. Kami janji tak urus kamu lagi. Aduh. Terus didesak nikah. Kalau tahu, pasti aku setuju sama cowok ganteng tadi. Aduh Melati, cium dulu. Rina, teman sekelas Putri makin cantik aja. Rina, berlebihan. Melati, teman sekelas Putri, aku cuma main film saja, bukan hal besar. Lihat dia, sudah masuk dunia hiburan tapi masih merendahkan diri. Kalau soal cantik, Putri waktu SMA dulu, itu yang paling cantik. Putri? Dia cantik. Aduh, Putri itu mana sebanding sama Melati. Dia memang nasib jadi nyonya mewah. Lagi pula belakangan ini keluarganya miskin sekali. Kudengar dia jualan sayur. Dia memang nasib jualan sayur. Iya, dia cuma bisa jualan sayur. Putri selalu lebih unggul dariku. Dia berani datang. Aku akan rusak namanya. Wah, lihat. Ini edisi terbatas dunia. Mobil mewah Britania. Tak sangka di hidup ini bisa kulihat. Naik mobil mewah ke reuni sekolah? Siapa ini? Sudah kaya? Jangan-jangan dia diam-diam sudah kaya.
Yang naik mobil ini pasti orang hebat. Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Tas mewah Prancis terbaru, gaun Italia. Aku nggak salah lihat, ini Putri. Lama tak jumpa, teman lama. Putri Ayu, mobil ini milikmu. Gak mungkin. Mobil ini edisi terbatas. Logo ini cuma stiker ya. Dan pakaian ini jangan-jangan juga kamu beli di pinggir jalan ya? Sayang, baru datang sekarang. Melati, kamu nikahi Rama Wijaya. Lead ketiga. Setelah Surya Group dan Ayu. Keluarga Ayu? Putri juga Ayu ya? Gak mungkin. Putri dari kecil susah makan. Jualan sayur biar adik-adiknya bisa makan. Semua tahu kan, dia nggak punya uang, tapi sok jago. Sepertinya kamu belum ada pacar ya? Mana mungkin dia orang yang diam-diam keluarga elit. Keluarga Ayu, Aku memang masih jomblo. kita satu kelas. Satu nikahi keluarga elit. Satu jualan sayur pinggir jalan. Putri, kamu juga boros. Cuma kumpul teman, sewa mobil mewah, pamer. Harusnya habis uang jualan setengah tahun ya. Mobil teman aku. Dia kebetulan jemput aku. Aduh, jangan-jangan temanmu orang pasar ya? Putri memang miskin. Kita jangan bicara banyak. Kayaknya semua sudah datang. Ayo kita masuk. Ayo. Direktur, coba tebak. Aku lihat siapa? Aku lihat yang kamu suka itu. Wanita jualan sayur. Lihat gelang dari suamiku. Wah, cantiknya. Enak juga. Ngomongin apa? Seru begini. Kita lagi bahas soal kamu sama Wira dulu. Tapi ku dengar Wira kemarin-kemarin kena hukum. Putri, kamu pernah sama Wira? Kamu tahu dia kena kasus apa? Aku nggak ada hubungan sama Wira. Dulu nggak, sekarang juga nggak. Putri, kenapa marah? Apa karena mantanmu kena hukum, kamu merasa malu, makanya tak mau ngaku? Ya, menurutku dulu Wira pamer ke kami. Bilang dapat gadis cantik. Bahkan kalian berdua, ciuman di hutan, dia ceritakan. Sangat detail. Putri, waktu SMA sudah bebas begini. Apa waktu itu kalian sudah tidur bareng? Jangan omong kosong. Siapa yang tidur bareng? Siapa yang tidur bareng? Wira, kamu ngomong apa ke orang-orang? Jangan-jangan hukuman dulu kurang berat? Wira, akhirnya kamu datang juga. Hari ini Putri juga ada di sini. Ceritakan saja sejak dulu kalian sampai di mana. Mau reenact di sini? Iya, siapa tahu pas ngobrol rasanya bisa kembali. Iya, benar. Putri, kau sekarang jualan sayur juga susah. Kalau masih ada rasa, jangan pilih-pilih lagi. Kau sekarang ini juga barang bekas. Jangan bandingkan dengan aku. Menikah ke keluarga elit harus sempurna. Memang tak bisa dibandingkan. Aku tak buta sampai anggap keluarga Wijaya elit. Kamu ngomong apa? Keluarga Wijaya kaya, kok bukan elit? Jaga dirimu sendiri. Kalau kau tak bisa jelaskan masalah dulu, biar orang tuamu menyesal melahir kau. Putri, kau cuma pedagang sayur miskin. Kalau bukan karena cantik, aku pun jijik lihat kau. Aku memang tidur bareng kau, apa? Barang bekas? Takkan ada yang mau kau. Dasar pembohong! Salan! Kau berani pukul aku! Aduh, Putri. Ini salahmu. Sudah tidur bareng. Kenapa tak berani ngaku? Kenapa kasihan? Orang kayak gini banyak. Kayaknya dulu aku kurang keras. Putri, kamu gila! Gila atau tidak, tergantung sama siapa. Buat kalian yang penipu dan pembohong, aku bisa lebih gila lagi. Putri Ayu, siapa salahmu kalau kamu gak tahu diri? Keluargamu miskin. Jangan-jangan kamu cuma cari uang Wira. Aku ingat, Putri pindah sekolah. Jangan-jangan karena kelakuan buruk, jadi diusir sekolah. Aku pindah sekolah karena diterima Universitas Nusantara, jadi pergi ke luar negeri. Kok di mulut kalian malah jadi kelakuan buruk?
Kok aku nggak tahu kalian jago fitnah begini? Universitas Nusantara di antara universitas terbaik dunia. Biayanya miliaran per tahun. Jangan asal ngomong, takutnya lidahmu patah. Tak pantas kau dekat dengan Universitas Nusantara. Betul, di forum sekolah masih ada kasus keji Putri dulu. Wira cuma bicara jujur, kenapa main tangan? Memang benar, postingan lama ini lagi dibongkar, sekarang lagi trending. Wah, Putri, toko sayurmu diungkapin, lantai juga dicap, kata Jelang. Kayaknya jualan sayur nggak bisa. Kamu harus cari cara lain untuk cari uang. Kamu? Putri, akui saja, mau rusakmu sangat mudah. Lagian sekarang tak ada yang berani, ikut saja dengan aku ya. Tak sangka di belakangmu kamu berbuat kotor. Lihat saja hari ini siapa yang rusak. Surat masukku di Nusantara. Dan satu video saat SMA unggah ke internet. Segera. Sudah begini masih pura-pura. Betul, keluargamu cuma pedagang sayur. Kamu punya bukti apa? Nanti kau berlutut, mohon aku terima. Ini benar-benar diunggah ke internet surat masuk Putri di Nusantara. Akun resmi sudah konfirmasi. Putri, waktu pindah sekolah, benar ke luar negeri. Ada satu lagi, buka cepat. Sudah kutolak puluhan kali. Harus kuhajar kau. Kalau masih berani ganggu, yang patah bukan tangan lagi. Sialan, tak mau denganku? Ku ceritakan ke semua kamu tidur denganku. Ku buat kau jadi benalu. Buat seluruh sekolah tahu. Patahkan lenganmu. Itu peringatan. Kalau masih berani fitnah, waspadalah keluarga Ardi. Aku ingat waktu sekolah dulu. Nonton Wira memang pernah patah. Wira, tak sangka kau begini. Waktu di penjara memang pantas. Putri. Aku cuma bercanda saja. Ini reuni sekolah. Takkan kirim aku ke penjara lagi. Iya kan? Aku minta maaf. Kita lupakan saja ya. Sudah telat minta maaf. Minta maaf sekarang, sudah telat. Fitnah nama wanita. Sepertinya dulu harus habisi dia. Biar keluarga Ardi lenyap selamanya. Jangan sok sombong. Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Putri, kamu sudah buktikan kebenaranmu. Jangan terus-terusan. Iya, kita teman sekelas. Jangan terlalu tega. Kalian memang suka pilih orang. Gimana kalau aku tusuk kamu, baru minta maaf? Boleh. Kamu cuma pedagang sayur. Jangan sok sombong di sini. Wira itu saudaraku. Ku bilang selesai, ya selesai. Kalau tidak, aku buat kamu tak bisa jual sayur pun. Putri, aku nggak percaya nggak bisa rusakmu hari ini. Waktu 3 menit, hilangkan keluarga Ardi dari kota hijau. Kamu cuma pedagang sayur. Mau hajar keluarga Ardi. Berani sekali kau bicara. Masih ada 2 menit. Pura-pura saja. Dasar anak hancur! Semua mitra kami hentikan kerjasama. Keluarga Ardi, tamat! Kau menyinggung siapa? Putri Ayu, siapa kau sebenarnya? Jangan kaget, dia cuma pedagang sayur. Usaha keluarga Ardi sudah lama bangkrut, cuma kebetulan saja. Cuma 1 menit. Keduanya cepat sekali. Oke, kita lanjut. Reuni sekolah malah begini. Sungguh sial. Drama wave. Sayang, gelang edisi terbatas yang kau kasih sudah hilang. Tadi masih kau pakai kan? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba hilang. Kau belikan dengan harga 500 juta. Harus kutemukan. 500 juta? Siapa yang mencuri? Segera serahkan. Ini bisa masuk penjara. Kalian lanjut. Aku duluan. Putri, kenapa buru-buru pergi? Apa kau yang mencuri? Oh, pantas Putri buru-buru pergi. Tujuanmu datang ke reuni, ternyata ini. Kau pencuri! Serahkan gelangku! Aku nggak sentuh gelangmu. Kalau kamu nggak percaya, langsung lapor polisi saja. Nggak usah lapor polisi. Mending biar aku periksa.
Kita yang di sini tak butuh 500 juta itu. Hanya kau, si miskin pedagang sayur yang paling dicurigai. Aku dukung periksa tas dan tubuhmu. Begini lebih dari batas, kan? Atau 500 juta ini kau ganti? Silahkan, periksa saja. Tak mencuri. Takut apa? Kenapa takut? Jangan-jangan mencuri. Putri, bukannya aku marah. Kalau kau benar tak bersalah, biar Rama dan Melati. Periksa saja. Kalau tak ada, buktinya bukan kau. Kalian tak berhak periksa tasku. Berhak atau tidak, aku yang atur. Tangkap tangan. Sekarang kau mau bilang apa? Cuma 5 miliar tak masuk di mata. Tak usah mencuri. Jelas ada yang menjebakku. Kamu cuma pedagang sayur, berani sekali bicara. Cuma 5 miliar? Kamu tahu berapa sayur yang bisa dibeli satu berliannya? Putri, jangan keras kepala. Demi teman sekelas, cepat minta maaf. Mohon pada Rama dan Lestari biar tak dihukum lagi. 5 miliar, kau bisa dipenjara seumur hidup. Putri Ayu, walau kau keras kepala, pikirkan 2 adikmu yang selalu mengandalkanmu. Mereka tak mau ada kakak yang pernah dipenjara. Benar, cepat minta maaf. Asal kau akui salah, berlutut minta maaf. Aku bisa maafkan. Lagi pula, kita teman sekelas. Lucu sekali. Aku tak mencuri. Kenapa harus minta maaf padamu? Kalian semua satu-satu menghujabku tanpa alasan. Harusnya kalian yang minta maaf. Kita minta maaf. Kau cuma pedagang sayur. Orang bawah. Berhak juga. Siapa bilang dia tak berhak? Siapa bilang dia nggak pantas? Kok kamu di sini? Dikerjai begini, bukan gaya kamu. Kamu siapa? Jangan-jangan kamu tukang jualan sayur bareng Putri Ayu. Saran aku, jauhi dia. Dia itu maling. Sudahlah, Putri pasti karena miskin, jadi terpancing. Sayang, kalian gelang sudah ketemu. Biasa saja begini saja. Wifi-ku memang murah hati. Takkan menuntutmu. Kalau ada lagi, aku takkan maafin. Tak usah tunggu. Lapor polisi. Putri Ayu, sudah aku bilang takkan menuntutmu. Kamu harus bikin heboh, ruin acara ini ya. Sudah lama kita lulus, baru bisa kumpul. Kamu datang buat rusak. Apa maksudmu? Putri Melati takkan menuntutmu. Jangan terus-terusan. Sudahlah soal ini. Tak usah lapor polisi. Pasti bisa ketemu kebenaran. Jangan lupa, ada CCTV. Ternyata kamu yang mencuri sendiri mencari-cari pencuri. Pantas tak mau lapor polisi. Melati, kenapa kamu bisa berbuat begini? Apa salah Putri padamu? Masih ingat masalah kalian dulu sampai sekarang? Masalah apa? Kamu nggak tahu. Dulu Rama ngejar Putri dulu. Ditolak, baru ngejar Melati. Dia berbuat begini pasti takut Rama tak bisa melupakan Putri. Omong kosong! Sayang, video ini dia fitnah aku. Bukan salahku. Kalau kamu rasa video ini palsu, ada cara lain bisa buktikan aku tak bersalah. Apa? Lapor polisi. Periksa sidik aku. Yakin sekali, tak pernah pegang gelangmu. Jangan lapor polisi. Takut ya. Masih tak cukup malu. Sayang. Makasih ya hari ini. Tanpa aku, kamu pasti bisa buktikan kebenaranmu, kan? Kenapa kamu di sini? Aku kerja di sini. Iya, kerja. Oh, reuni jadi kacau. Tak bawa pulang ipar, 2 bocah di rumah. Pasti ngomong terus. Mau kemana? Aku antar. Kantor catatan sipil, mau ikut?
Lihat dua brengsek itu. Apalagi yang mau dibilang? Sekarang, nenek nggak perlu memaksa aku nikahi keluarga Ayu lagi. Putri besar, bibi dan pamanmu lagi cari masalah di rumah. Aku ada urusan. Duluan ya. Siapkan mobil. Malam ini, batalkan pertunangan di keluarga Ayu. Aku dan pamanmu susah payah merawat kalian. Nggak usah urus kami pun, ya sudah. Aku atur pernikahan kakakmu. Kalian malah terus menolak. Kalian mau bikin aku mati. Jangan sok baik. Kalian gak pernah urus kami sehari pun. Jangan sok hero. Keponakan paman, tiap hari minum judi perempuan. Benar-benar brengsek. Demi 1 miliar mahar, kamu mau jebak kakak. Jangan mimpi. Ternyata mereka mendesak aku nikah karena takut aku diincar brengsek. Siapa yang brengsek? Keponakanku bisa kasih 1 miliar mahar. Kondisi kakakmu mana bisa dapat brengsek sebaik itu. Bukan, cari pria baik. 1 miliar? Jangan mimpi. Kalau keponakanku sebaik itu, kenapa nggak nikahkan putrimu padanya? Putri kandung, keponakan kandung, keluarga bertambah dekat. Oh, bagus sekali. Dengar ya, Citra anakku lulusan kampus ternama. Hanya Tuan Muda Surya yang pantas buat dia. Dia memang dari keluarga elit, destinasi ibu muda. Kamu apa hakmu bicara soal dia? Surya? Sama keluarga Surya Pratama? Apa Surya Pratama dari keluarga elit? Ah, nggak mungkin. Tuan muda elit, mana mungkin kerja di restoran? Iya, aku tak seambisi putrimu. Tak selicik itu, memang tak sehebat. Dasar gadis tak tahu diri. Siapa yang ambisius dan licik? Semua karena kakak meninggal dini. Makanya kalian lancang, berani langgar hukum. Aduh, kok jadi begini? Aku tak bisa pendidik mereka. Aku malu sama kakak yang sudah tiada. Maaf kakak. Jangan pura-pura peduli. Kalau bukan kalian yang terus ganggu, mana mungkin orang tuaku kecelakaan? Lihat ya, kalian sudah sombong ya. Dengar ya, kalian pasti masuk penjara. Aku tahu orangnya. Tuh, tak usir kalian ke penjara. Sudah sangat baik. Jangan ikut campur hidup kami. Terus kenapa? Aku sudah nikah. Jangan harap putra sepupu kalian. Cepat pergi. Sudah nikah? Cepat pergi! Belum pergi! Mau pergi nggak? Hentikan. Kalian punya 2 pilihan. Cepat pergi, atau aku celupin kalian sekarang. Hei, kamu! Kalian jangan gerak! Kamu mau apa? Untung mereka tak tahu. Keluarga Ayu, elit kedua, Kota Hijau. Itu kami. Berani jual kakak dengan 1 miliar. Kakak suruh kita sembunyi. Memang punya penglihatan jauh. Kalau kau berani celupin aku langsung jatuh di sini. Dasar gadis nakal, kau berani celupin kami. Dengar ya, nanti Citra nikahi Surya. Jadi ibu muda, aku suruh kau sujud minta ampun. Sujud? Pergi! Aku pasti balik. Putri, kok kamu di sini? Kok kamu di sini? Kamu. Oh, aku datang antar makanan buat penghuni sini. Kamu kesini buat apa? Uangnya dari mana beli mobil semewah ini? Itu saya sopir dari tamu. Oh, begitu. Aku antar mobil ke bos dulu. Nanti aku jemput kamu. Oke, Kan ku bilang kalian jangan keluar. Kak, pria tampan itu siapa? Apa itu ipar baru kita? Wajahnya terasa familiar. Sepertinya pernah ketemu. ipar baru apa lama? Seperti kamu punya banyak ipar. Kuberi tahu kalian. Dia belum tahu siapa aku. Jangan sampai terbongkar. Tak jujur sama Ipa. Apa kau takut dia tahu? Kita kaya raya. Maluin ego prianya. Kamu tahu apa? Kakak cuma waspada.
Takut dia cuma cari harta. Sudah masuk wah. Kalian suka gosip. Ayo, ayo. Baguslah, dasar anak nakal. Malah cari sopir. Tak mau kasih 10 miliar ke kami. Pernikahan mereka pasti kubatalkan. Perjodohan Ayu kau tolak sendiri. Nggak bisa. Direktur, Nyonya Tua nggak setuju. Kami pamannya Putri. Soal pernikahannya, kami yang atur. Kami sudah carikan putri jodoh bayi. Mereka mau kasih mahar 10 miliar. Anak muda, bijaklah. Cepat cerai. Jangan ganggu putri jadi nyonya mewah. Cuma 10 miliar mahar, apa pantas disebut elit? Itu 10 miliar. Kau cuma sopir. 10 generasi pun tak bisa dapat. Jangan sop. Kalian cari aku. Putri tahu? Dia tak perlu tahu. Kalian cari aku diam-diam. Mahar 10 miliar itu buat kalian sendiri kan? Kalian mau jual dia? Kenapa bicaramu kasar? Jual-jualan apa? Aku pamannya. Masa aku mau sakiti dia? Belum tentu. Dasar miskin. Kau tak punya uang nikah kan? Terus pegang putri. Akan kuberi kau pelajaran. Kau. Kau berani pukul suamiku. Kau tahu siapa putriku? Dia akan nikahi Surya jadi ibu muda. Kau tahu Surya, orang terkaya kota hijau. Sakiti dia, aku pastikan kau celaka. Putri dia? Apa itu Putri Ayu? Ternyata keluarga perjodohan nenek. Cuma segitu. Kamu ajak aku ke sini buat apa? Beli rumah nikah. Jadi nanti tak ada yang pakai 10 miliar mahar. Jual kamu lagi. Kamu tahu semua? Hanya melayani orang kaya. Miskin dan anjing dilarang masuk. Aku ingat, ini proyek keluarga Surya kan? Direktur Surya ini otaknya rusak ya? Cuma jualan rumah, kira-kira diri sendiri hebat. Kalian lagi apa? Ini properti keluarga Surya, urusan Surya Group. Tempat kalian cari ribut. Kalian diskriminasi, tak cuma tarik spanduk, bahkan pukul kalian. Itu sudah ringan. Kok bau miskin banget? Ternyata kalian berdua pedagang sayur berani ke sini. Rumah di sini jualan sayur sampai 10 turunan. Kalian tetap tak mampu. Oh, berani sekali. Ternyata cuma pedagang sayur. Tak ada uang. Lihat rumah apa? Jangan ganggu kami. Cepat keluar. Siapa bilang kami tak mampu? Ini rumah mewah kelas 1. Nilainya ratusan miliar. Cuma selembar keramik bisa buat kamu tamat. Potong kartu. Aku mau beli proyek termewah kalian. Aku mau lihat bisa buat aku tamat nggak? Salah. Salah apa? Saat keluar pagi, kayaknya kartu identitas sama kartu kredit tertukar. Cuma bawa KTP jadi orang kaya. Aku sarankan pakai otakmu. Gini saja. Sekarang berlutut minta maaf. Mungkin aku bakal kasihan sama kamu. Benar, tak ada uang. Cepat keluar. Slogan kalian cuma kosong. Sejak kapan anjing-anjing ini boleh masuk? Anjing miskin tak pantas di sini. Tak lihat. Cepat keluar. Berani sekali kau. Panggil atasanmu. Aku atasan di sini. Berani kau bicara lagi. Aku suruh satpam pukul kau keluar. Semua perhatikan. Perhatikan. Mulai sekarang, rumah Surya Group takkan dijual ke keluarga Wijaya dan Lestari. Apa maksudmu? Kamu kira kami nggak punya uang? Jangan marah ya. Pasti salah paham. Benar. Ini perintah Direktur Surya sendiri. Cepat usir mereka. Kalau berani jual rumah ke mereka, langsung berhenti dan pergi. Keterlaluan. Besok ayahku dan Surya Group akan kerjasama. Biar Direktur Surya lihat anjing-anjingnya ini bagaimana menindas orang. Nanti kalian semua harus pergi. Lihat saja nanti saat ketemu Direktur. Sekarang aku harus eksekusi perintah pusat. Keluar. Oke. Aku nggak beli. Lihat saja mereka nggak punya uang. Bagaimana cara mereka pergi malu-malu? Keduanya ini miskin sampai tak mampu beli ubin. Masih pura-pura kaya di sini. Sayang, hari ini anggap saja menonton pertunungan. Lihat saja mereka akan bagaimana. Gunakan ini. Kartu hitam Surya untuk pegawai. Kamu dari Surya Group? Tak mungkin. Kartu hitam Surya cuma 5 di dunia. Belanja di Surya Group bisa tagih ke kantor pusat.
Kamu cuma pedagang sayur, mana mungkin punya kartu ini? Pasti dia mencurinya. Kartu ini dari mana? Aku bukan asisten direktur Surya. Kerja bagus hadiah us. Swipe saja. Nggak usah bayar. Orang-orang hatinya kotor. Semua dilihatnya kotor. Kami tak mencuri, jujur dan terbuka. Ambil saja. Mungkin milikmu. Manajer, cepat lapor polisi. Kalau kartu mewah ini dipakai di sini, tak cuma kehilangan kerja, hidupmu pun tak aman. Ada apa? Pak Wijaya, akhirnya datang. Berdua ini, bawa kartu hitam Surya, menipu di sini. Lihat saja. Buta saja. Kartu ini, aku sendiri serahkan ke dia. Kau bilang dia penipu. Maksudmu aku mencuri sendiri? Maaf Pak Wijaya, aku salah. Aku tahu salah. Maafkan aku. Pergi! Aku tahu salah. Jangan muncul lagi di perusahaan Surya. Gak mungkin. Dia cuma pedagang sayur. Mana mungkin direktur kasih kartu langsung? Petugas, usir mereka. Jangan izinkan mereka masuk ke perusahaan Surya Group. Baik. Ini, kau mau apa? Keluar! Keluar! Mulai sekarang, kartu ini milikmu. Semua perusahaan Surya Group, beli apa saja yang kau mau. Tak usah lihat muka orang lagi. Walau tak butuh uang, rasanya aman di bawah pelindungannya. Sangat menyenangkan. Swipe kartu. Ini rumah baru kita. Ya. Lihat dia, sepertinya belum pernah tinggal di rumah sebaik ini. Kasihan dia yang pernah menderita. Mulai sekarang, biar aku sayangi dia sampai ke langit. Tak sangka, proyek Surya Group lebih bagus dari proyek keluarga Ayu. Nggak bisa, aku harus banyak belajar. Tak boleh kalah dari saingan. Rasanya nikah bagus? Bagus, otot dada besarnya. Suka. Hari pertama kita nikah, malam pertamamu, kamu mau gendong. Ya, gendong saja. Kak, keluarga Surya datang batalin. Cepat pulang. Beraninya kau batal nikah. Anak durhaka. Cepat minta maaf ke Ayu. Besok saja. Pemuda, jaga diri kamu. Jangan cuma pikirkan kesenanganmu. Istrimu yang menderita, luka robekmu. Lihat betapa parahnya. Bukan dokter, dia nggak... Dokter benar, salahku. Aku akan jaga. Aku kasih obat, pakai sesuai jadwal. 1 minggu ini, jangan tidur bareng lagi. Terima kasih dokter. Ayo cepat. Memalukan. Kok kamu ngaku memalukan? Kalau enggak, gimana? Katakan kamu yang terus nempelin aku. Jangan bicara lagi. Wajahku sudah hilang. Ayo cepat pergi. Nggak bisa. Putri Ayu main dengan pria hingga masuk rumah sakit. Tunggu foto ini viral. Pria di dunia ini, selain sepuku, takkan ada yang mau kamu. Nanti, maharnya 1 miliar itu bakal jadi mas kawin aku ke keluarga Surya. Direktur, Nyonya Tua pingsan tiba-tiba. Cepat pulang. Aku segera pulang. Kak, Nyonya Tua Surya kirim orang antar undangan buatmu. Kamu diundang ke pesta Surya Group kali ini. Kirim orang jemput aku. Kau dulu. Aku mau bilang, adikku ada urusan. Aku harus pulang. Kebetulan aku juga ada urusan di rumah. Cepat pulang lah. Kita ketemu nanti. Memang layak keluarga besar Surya. Undangannya pun dibuat sangat cantik. Putri besar, keponakan Bibi, Nona Citra sudah pulang. Dia juga ikut pesta ini. Kata orang, dia kesini buat cari direktur Surya. Sejak kecil dia mau rebut pernikahan ini. Kini ternyata masih belum menyerah. Sudahlah, lagian aku sudah nikah. Biar dia saja yang nikah. Ayo, batalkan pertunangan. Nyonya Tua, direktur sudah pulang.
Hah? Aduh, Nenek. Aduh. Kamu gimana? Mau ke rumah sakit? Cucuku sudah pulang. Penyakitku langsung sembuh. Kalau kau nikahi cucu mantuku, aku pasti langsung sembuh. Nenek, masih main trik ini? Gak bosan, gak bosan. Selama kau belum nikahi cucu mantuku, aku gak bakal bosan. Nenek, aku sudah nikah. Gak bakal nikahi orang itu. Nikah juga bisa cerai. Kau nikahi wanita licik. Dia cuma cari uangmu. Pasti tak sebaik cucu mantuku. Nenek, kalau ngomong gini, gak ada yang mau ngobrol. Kalau nenek gak apa-apa, aku pamit dulu ya. Cucuku, kau tak peduli diri sendiri. Nenek sudah tua begini. Hidupku tak lama lagi. Nenek, pesta mau dimulai. Buka pintunya. Urusan besar pun tunggu ketemu cucu mantuku dulu. Direktur, Nyonya Tua membawa pasangan Anda menuju ke sini. Jauh sekali, saya tak bisa lihat wajahnya. Aku tak peduli dia seperti apa. Cepat cari cara. Buka pintunya. Kunci kamar ada di saku Nyonya Tua. Tak ada yang bisa ambil. Nenek mau ajak Putri kemana? Kamu dan cucuku sudah ditunangkan sejak lahir. Dia tampan dan kaya. Itu yang kalian sebut, ya, jomblo kaya. Kalau ketemu, pasti kamu suka. Nenek, Putri tak mau ikut nenek. Serius? Aduh, lihat dulu saja. Mungkin langsung jatuh hati. Bukan. Nenek, ini tak bisa. Ayo. Tunggu nenek dulu. Surya? Kenapa kamu di sini? Kok kamu di sini? Putri. Dasar bocah sok tahu. Lihat matamu. Kamu lihat Putri sampai kaku. Nenek, cucu nenek yang nenek maksud. Itu dia. Bukan. Putri, tak sangka ketemu di sini. Baru lama tak jumpa. Kangen kamu. Anak muda ini lagi main apa? Kok kamu di sini? Aku tiba-tiba ganti pikiran boleh? Kamu bilang mau pulang kan? Kok kamu di sini? Ini rumahku. Aku kan asisten direktur Surya. Baru pulang, bos suruh ambil dokumen. Pekerja ikut saja perintah bos. Ternyata begitu. Tapi kenapa nenek bilang kamu cucunya? Cucuknya Nyonya Tua adalah Direktur Surya. Aku kebetulan sesurname dengan Direktur Surya. Nyonya Tua, apa Nyonya salah kamar? Hah? Iya. Aku salah kamar. Memalukan ingatanku. Tapi nenek, kok nenek punya kunci kamarnya? Itu... Putri, kau tak tahu. Nenek sudah tua. Takut salah kunci. Kunci semua kamar di sini sama semua. Sama. Ternyata begitu. Aku hampir kira kau Direktur Surya yang pura-pura miskin buat turun ke bawah. Nenek, izinkan aku kenalkan. Dia suamiku, Surya Pratama. Kami sudah menikah dan hubungan kami sangat baik. Tak mungkin aku kencan dengan cucumu. Soal pertunangan kedua keluarga, mending kita batalkan saja, Nenek. Pertunangan? Yang bertunangan denganku, dia. Nak, sejak orang tuamu meninggal, kamu merawat dua adik sendiri. Pasti banyak menderita.
Sekarang kau temukan suami yang baik padamu. Nenek sangat senang. Cucuku tak beruntung. Tunangan batal. Segera batal. Dasar nakal. Tak mau ketemu Putri. Ternyata mau kejar sendiri. Asal cucu mantuku Putri, nenek siap menolong. Ternyata kehidupannya sedarah duka. Nenek pasti takut aku menolak, makanya bohong, bilang keluarga Ayu elit. Aku bukan orang yang suka orang kaya. Tenang saja Nyonya, aku pasti baik padanya. Syukurlah. Kalian ngobrol. Ngobrol yang enak, lama-lama. Soal pesta itu, tak usah kalian urus. Aku suruh orang mengawasinya. Penjodohan ini aturan orang tua. Aku selalu mau menolak. Aku tak pernah berniat selingkuh. Sekarang tunangan batal. Nanti kita bisa hidup bahagia. Kenapa kau malah pilih aku asisten daripada Direktur Surya? Pria kaya jadi nakal. Aku Putri Ayu, takkan nikahi orang kaya. Direktur lebih kaya dari asisten. Aku tak suka uang. Apalagi pria kaya. Dulu aku kerja malam demi perusahaan. Aku lebih suka kau tak kaya daripada kau capek seperti aku dulu. Sepertinya aku harus terus pura-pura. Sampai kau bisa terima aku. Ah, maaf, bukan sengaja. Biar saya ajak ganti baju di dalam. Silakan. Nona Putri, pesta segera dimulai. Ganti pakai baju ini. Saya tunggu di luar. Aku mau lihat apa trik licikmu lagi. Tak sangka kamu bisa jatuh ke tanganku. Sampah. Dasar. Mau lihat keributan? Kamu nggak apa-apa. Tentu saja aku nggak apa-apa. Nanti kamu yang akan susah. Ternyata kamu... Sebarkan ke media. Pertunangan Surya dan Ayu batal resmi. Baik. Sayang. Tolong aku. Ada apa? Aku tak apa, tapi ada yang akan celaka. Butuh bantuan? Nggak usah, aku bisa urus sendiri. Sayang, kalau ada yang mau fitnah aku balas dengan cara yang sama. Kamu nggak mikir aku kejam ya? Kalau tak diganggu, takkan ganggu orang. Kalau diganggu, habisi sampai tuntas. Apapun yang kamu lakukan, sayang dukung kamu. Sayang paling baik. Tunggu aku habisi musuh, aku hadiahkan kamu. Suruh awasi, siapa berani sentuh dia, blokir di seluruh industri.
Lepaskan, bukan aku yang pukulmu. Kalau bukan kau yang mendorong menghadapi Putri, apa keluargaku bakal bangkrut? Kau yang salah. Kau harus bayar harganya. Tenang saja Nona Citra, Lestari sudah siap. Rencana kali ini amanlah. Nona Citra, kali ini kami bantu hukum Putri dengan keras. Bantu keluarkan amarahmu. Tanah keluarga Ayu. Hah? Cuma tanah saja? Gampang. Aku bilang saja ke ayahku. Terima kasih Nona Citra. Keluarga Ayu punya Nona yang cerdas dan cantik. Pasti akan makin sukses. Saat aku jadi ibu muda Surya Group, jangan bilang tanah. Bahkan 10 tanah juga gampang. Aneh. Kenapa Direktur Surya belum muncul? Kok Direktur Surya belum muncul? Nona ini asing banget. Dari keluarga mana sih? Ini Nona Putri Ayu, keluarga elit kedua. Keluarga Ayu? Yang mana? Orang baru kaya memang tak tahu hal ini. Keluarga Ayu sebagai elit kedua di Kota Hijau sangat tertutup. Tak ada yang pernah lihat wajah mereka. Wah, aku bisa ketemu orang misterius ini. Tadi Nyonya Tua Surya ajak Nona masuk. Sepertinya juga Ayu. Aku kira itu dia. Kamu maksud Putri Ayu? Dia itu cuma kerabat miskin Putri, pedagang sayur pasar. Pasti. Dengar Putri datang ke pesta kelas atas kita, dia mau lihat-lihat. Benar, Nona Putri? Benar, Putri itu suka di pasar sayur, bergaul sama orang miskin. Dia sangat iri aku bisa ke pesta klan Surya. Jadi dia paksa ikut. Semua jangan marah. Putri terlalu murah hati sama kerabat miskin. Kalau berdampingan sama pedagang sayur, kami merasa malu. Betul. Harus tahu diri. Kamu ini mending nasihati kerabat miskinmu itu jangan malu-malu lagi. Orang bawah tetap orang bawah. Berusaha keras pun takkan bisa masuk lingkaran kita. Pulang saja dan tanam sayur. Semua benar. Aku pasti nasihati Putri. Gawat, Putri bawa pria ke atas. Mereka saling memeluk. Nona Putri, cepat lihat. Ini keluarga Surya. Dia berani begini. Dia mau mati. Kerabatku ini, keluarganya miskin, mungkin. Baru pertama ketemu orang kaya, tak tahan. Putri sungguh murah hati. Dia tak tahan sifatnya yang licik. Mencari pria di sini. Menjijikkan. Benar. Benar. Sudahlah, ayo kita lihat dulu. Kakak, kok kamu begini? Kakak, kamu begitu asal tidur sama pria asing. Siapa keluarga baik yang mau nikahimu? Aku kasihan sama kamu. Putri sungguh baik hati. Dia sudah berbuat malu begini, tapi kamu masih bela dia. Benar. Sudahlah Putri, jangan sembunyi. Kita tahu itu kamu. Keluarlah. Kalau tak keluar, aku tarik selimutmu. Sayang? Hayang, itu gara-gara Putri. Dia yang fitnah aku. Kau harus belaiku. Kau selingkuhi aku. Kubunuh kau hari ini. Wah. Ada apa ini? Ramai-ramai begini. Putri, kau berani fitnah aku. Kubunuh kau. Cuman ngomong saja. Bilang aku fitnah. Ada buktinya. Ternyata Ibu Muda Wijaya, keluarga Wijaya jadi malu. Kudengar Kepala Wijaya sedang repot soal go public. Kini ada masalah begini, takutnya proyek batal. Pasti dong. Jangan permalukan aku di sini. Ayo pergi. Bukannya kau dikurung di kamar. Di mana kau keluar? Kok kau tahu aku dikurung di kamar? Apa kau yang suruh? Kamu ngomong apa sih? Dia yang cari masalah. Jangan sampai ku tahu melatiku campur, atau kau akan mati.
Kak, aku nggak lakukan itu. Aku baru pertama ketemu mereka. Mana mungkin mereka dengar aku. Harusnya begitu. Kok kamu bicara sama putri besar? Orang biasa memang gak tahu aturan. Memang kita yang elit baru satu lingkaran. Elit dibilang orang lain. Baru kali ini ku dengar orang ngaku elit. Lagian, keluarga kalian juga cuma keluarga bawah kota hijau ngaku elit. Kamu, meski aku bukan Putri Ayu pasti ya. Keluarga Ayu mendominasi sepertiga bisnis kota hijau. Semua takut padanya. Sakitkan putri besar, kamu bakal susah. Dia, keluarga Ayu. Kalau ada uang, perbaiki matamu. Bukan semua Ayu itu elit. Putri besar punya undangan emas dari Nyonya Tua Surya sendiri. Ku dengar kehormatan begini cuma satu orang. Dia bukan kamu ya? Undangan emas? Keluarga Citra tak mungkin kenal nenek. Mana mungkin punya undangan karya nenek. Sebelum jemput saya, kamu ketemu siapa? Aku ketemu Bibi dan pamanmu. Mereka paksa aku ngobrol sebentar. Beraninya mencuri dariku. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Kita selesaikan semua masalah sekarang. Serahkan undanganku. Putri, kamu mau apa? Putri, kamu berani berbuat di depan semua orang merampak Putri Ayu. Kakak, kalau nggak ada uang, bilang saja. Aku boleh pinjamkan. Tapi kok kamu di depan umum berbuat kotor begini? Kau tahu juga bahwa ini kotor? Masih berani kau bawa undangan curian berpamer di sini? Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih? Semua orang lihat. Kamu yang mau rebut undanganku. Gak punya undangan, diblokir di luar. Malah mau rebut punya orang. Tak tahu malu. Benar. Memang, bukan siapa-siapa bisa masuk lingkaran kita. Pedagang sayur, kembali ke pasarmu. Jual sayurmu sana. Kalian ngomong apa sih? Putri tak butuh rebut barang kalian. Semua orang lihat. Nyonya Tua, kami tak fitnah dia. Aku tak rebut. Aku cuma merasa undanganku mirip dengan punya nenek. Jadi cuma mau lihat saja. Kamu tak punya undangan? Mana mungkin. Undanganku, aku rancang sendiri, eksklusif dan mewah. Kusuruh orang antar ke rumahmu. Dia bilang kamu tak ada. 2 adikmu yang terima. Mereka tak kasih ke kamu. Diberikan, tapi di jalan ke sini malah dicuri. Jangan-jangan undanganku dicurikan orang tua dari Putri. Kalau kamu yakin, mari keluarkan undanganku. Lihatlah, di atas tertulis Citra Ayu atau Putri Ayu. Yang tertulis Citra Ayu atau Putri Ayu. Kau tak berhak lihat undanganku. Putri besar mau ajakmu masuk sudah sangat berharga. Tak sangka kau tak terima, malah menuduhnya. Dia tak berhak. Aku berhak. Puyawal, bawa undangannya padaku. Sia, Putri. Ipang, bantu nenek buka. Masa? Apa yang tulis nama salah? Nyonya Tua, sudah kubilang, itu undanganku. Aku tahu Nyonya lebih sayang Putri, tapi jangan salahkan aku begini. Keluarga Surya memang terhormat, tapi keluarga Ayu tak bisa dihina. Ku dengar keluarga Ayu dan Surya masih banyak kerja sama proyek. Kayaknya bakal ribut nih. Putri, mungkin nenek salah ingat. Nanti nenek kasih kompensasi ya. Nggak usah, nenek tak salah ingat. Aju yang mengacaukan undangannya. Dia menutup namaku dengan nama Citra. Banyak yang tertipu. Bukan aku nggak tahu. Ini orang lain dasi aku. Aku sungguh nggak tahu. Aku cuma tua, bukan mati. Berani main curang di tempatku. Pengawal, usir dia. Bukan aku nggak curi. Putri Ayu, jangan kira ada Nyonya Tua, kamu bisa kalahkan aku. Dengar ya, yang bisa masuk keluarga Surya cuma aku. Lepaskan aku. Pencuri, penipu. Berani bandingin Putri. Kuku Putri pun lebih cantik darimu. Cuma Putri Ayu yang pantas buat cucuku. Nenek, terima kasih sudah baik padaku. Tapi aku cuma cinta suamiku, cucumu.
Hahaha. Cinta suami, cinta suami. Nenek tahu kamu dan suamimu keduanya anak baik. Kamu senang hari ini? Seru banget. Dia curi undanganku. Malah mau fitnah aku. Ini hasilnya. Pantas saja. Sepertinya HP-ku di rumah nenek. Tunggu aku ambil dulu. Aku segera kembali. Citra, ini suami simpanan Putri Ayu. Dia sopir. Dia sopir sewa. Bajunya tak bermerek, barang pasar malam. Kok tak punya mobil? Gak nemuin sepeda sewa. Kuci makin hina saja. Baru cari pria kayakmu. Pantas dia saingi aku. Kamu bilang apa? Kamu belum tahu. Putri datang ke pesta ini buat godain Direktur Surya. Biar bisa naik status. Jadi istri orang kaya. Kamu sudah diselingkuhi. Aku tanya, kalimat terakhir tadi apa? Saingi aku untuk Direktur Surya. Kamu pantas. Belum pernah ketemu Direktur Surya. Pakai apa saingi dia? Wes kamu main belakang. Masih punya hati bicara ke aku. Dengar ya, aku segera masuk Surya Group. Saat aku jadi ibu muda Surya, aku akan injak-injak kalian. Oh. Lihat saja nanti. Kak. Atuh. Kamu sekarang cuma mikirin kakak ipar. Apa kamu lupa? Kamu masih ada 2 adik. Kalian kesini buat apa? HR Surya Group sudah tahu identitas guru was kita. Mereka mengundangmu desain untuk pekan mode. Surya Group? Aku baru batal tunangan mereka. Sekarang kerja sama mereka lagi. Apa cocok? Ada apa salahnya? Kalau bukan karena sakit pala, 5 tahun lalu, desainmu pasti sudah terkenal di dunia. Betul. Selain itu, di negeri sendiri bisa ikut proyek pekan mode. Jangan sampai lewatkan. Benar juga. Kalau nggak mau ketemu, cuma perlu menghindari Direktur Surya. Iya, lagian Surya Pratama juga kerja di sana. Kalau aku ke sana, bisa ketemu dia tiap hari. Itu enak banget. Wanita tangguh jadi naksir. Menakutkan. Kak, ajak kakak ipar ketemu dong. Jangan sok-sokan. Tak punya mobil, masih berani bicara. Kita punya mobil. Iya. Lihat itu, Nak. Hanya satu cara kau bisa nyetir. Jadi sopir pengganti. Ini namanya mobil. Bagiku, cuma rongsokan saja. Cih, orang miskin. Berani sekali bicara. Putri jualan sayur. Kau sopir pengganti. Cocok sekali. Miskin tapi sok. Tunggu, kau bisa nyetir mobil di sebelah itu. Baru bicara padaku. Tak usah tunggu. Biar kalian lihat sekarang. Mana mungkin? Ada aku. Masih kiri dia gagal. Kau siapa sebenarnya? Aku pun tak tahu siapa dia. Masih mau masuk keluarga Surya? Aku resmi beritahu kalian, pertunangan keluarga Ayu dan Surya batal. Apa kamu bilang? Kamu Surya Pratama? Mana mungkin? Direktur Surya mana mungkin jadi supir? Surya Pratama? Kalian lagi apa di sini? Mereka omongin kamu. Aku lagi lawan mereka. Belum cukup pelajaran hari ini? Citra. Ayo pergi sekarang. Ayo,
Cepat pergi, Citra. Ibu, kenapa tadi ibu tarik aku? Ibu gak lihat Putri yang sok sombong itu? Jangan lupa, yang tunangan Surya bukan kamu, tapi Putri. Kenapa harus cari masalah? Tunggu kamu masuk Surya Group. Direktur Surya itu bukankah sudah jadi milikmu? Ibu benar. Tunggu aku masuk Surya Group, Putri itu. Aku balas semua dendam padanya. Gimana? Mereka ganggu kamu nggak? Menurutmu, aku gampang dihina ya? Aku cuma takut kamu dihina. Lagian, keluarga mereka itu pemeras. Aku takut mereka ganggu kamu. Apa maksudmu? Jelaskan. Sudah lewat. Ayo, aku ajak ke tempat. Kamu kenal 2 orang terpenting di hidupku. Ya. Putri Ayu. Semua gara-gara kamu. Keluargaku tak bisa hidup di Kota Hijau. Aku nggak akan maafin kamu. Ayah, ibu, aku meninggal. Tapi aku punya 2 adik, sudah dewasa. Hari ini, aku mau kamu kenal mereka. Kenal keluarga? Ya, tapi aku tak mau apa-apa. Tunggu aku sebentar. Tak perlu siap-siap. Tapi, aku mau jujur soal satu hal. Sebenarnya, aku bukan pedagang sayur. Yang dibilang orang, keluarga Ayu elit, itu keluargaku. Maksudmu keluarga Ayu yang baru putus tunangan? Hah? Tapi jangan salah paham ya, aku gak sengaja mau bohongin kamu. Cuma waktu orang tuaku masih hidup, mereka ajarkan harus rendah hati, tak boleh pamer harta. Putri besar elit, jualan pinggir jalan, pura-pura miskin. Aduh, siapa nggak punya hobi sendiri? Iya kan? Lihat di novel CEO. CEO itu sering pura-pura miskin, terus nikahi gadis cantik. Tapi miskin. Aku ini cuma versi wanita. Versi wanita? Aduh, kenapa sekarang mau cerita? Karena aku mau kenalkan ke keluargaku. Lagian, baru aja keluarga Surya keluarkan pernyataan putus tunangan, aku dan Direktur Surya udah bebas dari hubungan tunangan. Sekarang aku bebas. Fajar ini cepat sekali. Surya Pratama! Mereka lagi apa? Kakak bukan. Sudah batal tunangan sama Surya. Kok Surya jadi ipar kita lagi? Siapa tahu cuma main-main pasangan. Iya. Sekarang gimana? Jangan dulu gerak. Asal kakak bahagia, kita ikut saja. Kalian kenal? Gak kenal. Kak kenal. Kita kenalan saja. Keduanya adik-adikku, Raka dan Danu. Ini suamiku, Surya Pratama, ipar kalian. Sekarang dia kerja di Surya Group, jadi asisten direktur. Tapi jangan salah paham, dia cuma sama keluarga bosnya. Benar, aku cuma asisten. Gajiku cuma cukup buat istriku. Tak seperti kalian, tamu tetap kafe malam. Kafe malam itu apa? Kafe malam apa? Dengar namanya kok kayak tempat yang nggak pantas? Kalian jujur saja. Sayang, jangan salah paham. Cuma nama kafe saja. Serius? Dia lagi ancam kita. Kalau kasih tahu identitasnya, dia bakal ngadu ke kakak, bilang kita minum di klub. Kita orang yang bohong demi tak dihukum. Ya. Cuma nama kafe saja. Kenapa kalian tegang? Kukira kalian ke tempat yang gak pantas. Kuberitahu kalian, kalau pergi, siap-siap kena hukuman. Gak. Sayang, ya, lipstikmu luntur. Aku taruhin lipstik dulu, kalian makan dulu. Jujur saja,
Saling cari masalah padaku. Kamu kira aku orang lemah? Dia tak mau nikahi orang elit. Tentu saja. Kakakku sendiri dari keluarga elit. Aku mau bangun hubungan dulu, baru kasih tahu. Tadi malah ancam kita. Ini sikap buat adik ipar. Proyek wilayah selatan, Surya Group kasih diskon 10% ke perusahaan Ayu. Buat orang miskin. Minimal 20. Theo. Apa kurang? Bodoh, itu kakak kita. Kok cuma 20? Minimal 30. Kok kamu gitu? Kenapa tadi tak bilang? Siapa suruh bicara? Direktur, gawat. Ibu muda dalam bahaya. Kalian mau apa? Kau masih tanya apa? Kalau bukan karena omong kosongmu, aku tak akan hancur begini. Keluargaku tak akan bangkrut. Kalau aku menderita, kau juga harus menderita. Mulutku bukan dewa. Bisa buat keluargamu bangkrut cuma bicara. Kenapa tak pikirkan diri sendiri? Apa yang kau lakukan sampai menyinggung orang penting? Wira, jangan tertipu dia. Aku sudah tanya, keluarga Ardi bangkrut. Semua ulah orang Ayu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Nyaris kau tipu aku. Kau kini di tanganku. Kita selesaikan semua dendam. Dasar wanita keji. Kau usir aku dari keluarga Wijaya. Ini karma bagimu. Kalian yang salah. Menjebak malah terseret. Salah siapa? Kalau kalian berhenti, aku bisa anggap hari ini tak pernah terjadi. Aku bisa kasih kalian uang biar kalian hidup tenang. Tenang? Mana ada hidup tenang lagi buatku. Aku diusir keluarga Wijaya. Keluarga Lestari juga tak mau aku. Malah tak boleh masuk pintunya. Semua salahmu, Putri. Sejak kecil kau selalu lebih hebat. Kau tahu aku benci kau. Oke. Kalau begitu, kau selalu mau duluan. Maka kau juga mati duluan. Bagaimana? Rasa gila. Aku gila. Wira, aku gila. Aku gila. Aku memang gila. Wira, dihancurkan keluargamu. Masih tunggu apa? Ayo lakukan. Wira, keluarga Ardi bisa bangkit lagi. Kalau mau selamatkan mereka, berhenti sekarang. Aku janji, masa lalu takkan diingat lagi. Dasar wanita brengsek, berisik saja kau. Dasar wanita brengsek, masih ngomong apa sih? Surya Pratama. Pukul sampai pingsan, kirim ke polisi. Keluarga Ardi dan Lestari musnah. Kah. Tunggu dulu. Putri, semua itu perintah Melati. Maafkan aku salah, aku salah. Aduh. Pukulan pertama buat kau jahat sejak kecil. Godain wanita. Tak. Pukulan kedua buat kau belitkan fakta rusak namaku. Tak. Pukulan ini buat kalian kerja sama jahat tak tahu hukum. Wanita yang dia tindas selama ini serta bukti kejahatannya serahkan ke polisi. Biar dia habis-habisan di penjara. Inilah ibu muda Surya. Yang seharusnya Giliranmu. Giliranmu. Putri, ini salahku. Maafkan aku ya. Berlutut sekarang. Masih terlalu awal. Kamu mau apa sih? Aku cuma marahi kamu. Tak apa-apa, tak ada apa-apa.
Waktu aku fitnah kamu sama Wira, aku juga kena karma. Kamu mau aku gimana lagi? Kamu benar. Aku tak punya bukti kejahatanmu. Memang tak bisa apa-apa. Kamu mau lepasin aku? Lepasin kamu? Jangan mimpi. Aku bisa blokir kamu biar di dunia hiburan tak dapat satu drama tak ada kerjaan. Seluruh kota hijau, tak ada perusahaan berani pakai kamu. Putri Ayu, dasar pedagang sayur. Mau blokir aku di kota hijau? Kamu gila ya? Karena aku Putri Ayu, seluruh kota hijau kecuali keluarga Surya, tak ada yang tak bisa ku blokir. Kamu siapa sebenarnya? Dasar wanita licik. Apa kamu lagi main sama orang, Ayu? Pantas banyak pria yang bela kamu. Dia suamiku sah. Mereka adik kandungku. Di kota hijau, keluarga Ayu sehebat ini cuma satu saja. Perlu kuulang lagi? Jangan-jangan kamu keluarga Ayu elit. Selamat, kamu benar. Hari ini aku takkan apa-apa. Kau sudah dapat hukumanmu. Keluarga Wijaya dan Lestari tak mau kau tak punya kerja, tak punya rumah dan mobil. Dulu kau yang hina orang, kelak kau yang akan dihina. Ayo, pergi. Semua hancur. Semua sudah hancur. Tubuhnya tak apa-apa. Pulang dan istirahatlah. Jangan capek. Jangan basahi punggungnya. Terima kasih, dokter. Jangan! Ibu, buat apa? Kau terluka demi wanita ini. Jari anakku terluka sekalipun, kau tak mampu ganti rugi. Kau tahu dia siapa? Ibu. Dia istri sahku. Orang terpenting bagiku. Kau asal bicara apa? Dia orang terpentingmu. Aku ini ibumu. Kau lupa ibumu karena istri. Sejak kecil kau tinggalkan aku ke luar negeri. Waktu kecil kau tak urus aku. Sekarang kau tak berhak urus aku. Saat itu aku kerja keras di luar. Semua demi kau. Kau kerja keras di luar atau cari pria di luar? Wah, terlalu tinggalkan. Kau dan ayah selalu main sendiri. Aku tak peduli. Jadi tolong sadar diri. Jangan urus aku. Aku takkan setuju kau bersama wanita ini. Aku tak butuh persetujuanmu. Mungkin agak sakit. Tahan ya. Maaf ya, kali ini aku gagal lindungimu. Takkan terjadi lagi. Kalau bukan kamu, aku pasti sudah mati di tangan Melati. Aku cuma merasa tak sangka keluargamu begini. Tenang saja, aku pasti baik-baik padamu. Kita saling setia satu sama lain, takkan seperti orang tuamu. Ya, terima kasih. Kupikir dulu. Kamu pasti susah sekali. Anak yatim piatu paling kasihan. Dulu kamu gak makan cukup, gak punya baju ya? Pewaris Surya Group gak sampai begitu. Tak apa, aku paham. Kami 3 bersaudara dulu. Mulanya juga begini. Bukannya kakek nenek tinggalkan perusahaan Ayu, kenapa kalian bisa begini? Ayah, ibu meninggal mendadak. Saat itu aku masih di luar negeri. Adikku masih kecil. Harta keluarga direbut Citra hingga habis. Keluarga Ayu sekarang didirikan kami 3 bersaudara dari nol. Saat baru merintis, kami makan sekali sehari. Tapi kami tetap gigih, tak kecewakan ayah ibu. Soal keluarga Citra, habis uangnya. Kembali ke kehidupan lama. Sekarang cuma bisa mimpi nikahi keluarga Surya. Jadi ibu muda.
Nikahi Surya. Dia pantas. Kamu asisten direktur Surya kan? Menurutmu, apa mungkin dia suka tipe Citra? Gak mungkin. Dia itu cuma suka tipe kamu. Jangan dong, aku sudah nikah. Cuma suka kamu. Baik, nanti aku lindungi kamu. Sayang, kamu baik banget. Aku makin cinta sama kamu. Buktikan cintamu. Lu kamu. Citra, kau satu-satunya cucu mantuku. Kubawa kau ke Surya Group. Jadi desainer utama di sini. Bisa kau raih hati Pratama, itu tergantung kau sendiri. Bibi, tenang saja. Aku pasti berusaha. Takkan kecewakan, Bibi. Iya, anak baik Bibi percaya. Putri, kau tetap kalah dariku. Itu ibu direktur. Susu mah dunia. Nanti jadi nyonya direktur. Nyonya, pagi ini capek. Silakan istirahat. Nyonya, kopinya. Aku cuma minum kopi giling tangan. Baik, aku gilingkan sekarang. Tunggu sebentar. Nyonya mau apa? Kasih tahu saja. Jadi pekerjaan ini? Oh, biar aku saja. Tak berani ganggu Nyonya. Kasih ke aku saja. Nyonya, kopinya siap. Taruh di sini. Baik. Kalian lagi apa ini? Kalian lagi apa? Putri, kenapa kamu di sini? Biar ku kenalkan. Ini dari divisi desain, desainer utama baru, Putri Ayu. Dia juga atasan kalian. Kenapa dia bisa atur aku? Kamu siapa? Ini baru saja Nyonya Surya beri dia jabatan desainer utama masa depan ibu muda. Kamu? 9 dari 10 ujianmu gagal. Kenapa bisa jadi desainer utama? Sembarangan. Aku lulusan kampus ternama. Kamu yang gak pernah kuliah, sampah. HR merekrut orang begini? Apa buta? Kusuruh kalian segera usir dia dari sini. 1 direkrut direktur, 1 dibawa Nyonya Surya. Kami pekerja, tak bisa salahkan siapapun. Begini saja, kompetisi pekan mode, kalian bersaing saja. Yang menang tetap di sini. Skripsi kuliah pun aku kasih orang lain. Mana mungkin aku bisa ini. Kukira masuk Surya Group, dekat direktur. Nanti bisa jadi istri orang kaya, hidup enak. Tak sangka putri si Jalang itu rusak segalanya. Sayang, mau makan apa siang ini? Ikut suami saja. Kau ke kantor atas. Aku tunggu. Lantai atas? Bukannya itu kantor direktur? Sayang, silakan duduk. Sibuk sepanjang pagi. Lapar ya? Makan di kantor direktur. Tak takut ketahuan. Makan di kantor direktur. Tak takut ketahuan. Oh, sebelum pergi, diizinin. Tak apa. Direkturmu baik juga. Tak seperti Bayu Danu, si brengsek itu. Kali itu cuma makan tahu goreng di kantor mereka. Malah diusir. Bukannya mereka takut kamu. Tahu goreng batasan mereka. Ada ruang istirahat. Selesai makan, mau istirahat siang di sana. Makan di kantor direktur. Sudah cukup, malah tidur di tempatnya. Itu terlalu berlebihan. Aku juga agak gila kebersihan. Ruang istirahat itu buatku. Kamu cuma asisten, malah tidur di ruang direktur. Tak takut dihukum. Direktur murah hati. Kenapa aku tak percaya? Ayo kita pergi, aku ajak lihat ruang istirahat. Isinya baju-baju yang kamu belikan. Benarkah? Direktur, ada dokumen perlu tanda tangan? Direktur? Siapa direktur? Oh. Aku
Aku Direktur Pratama. Kalian berdua harmonis, itu bagus. Tapi jaga sikap di kantor. Ini kantor. Lain kali, kunci pintunya. Aku masih ada kerjaan. Oh, aduh. Maaf ya, hari ini tak kunci pintu. Lain kali makan di luar saja. Kalau ketahuan lagi, muka kita bakal habis. Oke, lain kali aku cari tempat yang lebih sembunyi, biar tak ketahuan. Aduh. Aku pulang dulu. Kamu kerja dulu. Oke. Putri dan Direktur? Ibu muda, Direktur dan Putri, mereka di koridor. Apa kamu bilang? Putri pergi ke atas buat godain Direktur. Aku lihat sendiri. Dia menggoda dengan gerakannya. Dia menempel ke tubuh Direktur. Lihatnya saja bikin mual. Ibu muda, menurutku Putri kesini bukan cuma buat rebut desainer utama. Dia juga mau rebut Direktur. Putri, kamu pantas mati. Citra, kenapa lagi kamu gila? Dengar namaku keluar dari mulutmu. Bikin mual saja. Aduh, ibu muda, tak apa? Mau pukul ya? Harus lihat apa kamu mampu. Putri, jangan kira kau godain Direktur bisa menindas ibu muda. Ibu muda itu pilihan, sang ibu untuk putranya. Kamu cuma simpanan. Apa kamu bilang? Siapa godain Direktur? Kalau berani ngomong kosong lagi, jangan sampai aku matikan mulutmu. Berani-berani saja kamu. Jangan sampai aku robek mulutmu. Putri Ayu, sudah ketahuan, masih tak ngaku. Pengecut yang tak berani tanggung. Orang sepertimu takkan pernah diterima Nyonya Surya seumur hidupmu. Jangan harap masuk keluarga Surya. Kau menyinggung Nyonya, kau pasti habis. Aku godain Direktur. Aku punya suami tahu. Direktur Surya itu yang aku tolak. Cuma kamu yang anggap dia hebat. Cih. Direktur, duduk. Buat ruang makan di sebelah. Kecuali aku dan Putri, tak ada yang boleh masuk. Iya. Gimana kerja Putri hari ini? Tak begitu baik. Oh. Citra juga masuk divisi desain. Dia bersaing dengan Nyonya, jadi desainer utama. Siapa yang merekrutnya? Nyonya Surya atau ibu Anda? Fajar, kenapa namanya terdengar tidak asing? Sayang, teleponmu berdering. Direktur, HR bilang, Citra disuruh Nyonya masuk ke divisi desain. Kalau kita keluarkan dia, Nyonya marah, takut ibu muda akan disiksa. Siapa sih? Kenapa diam-diam begini? Tapi Direktur tenang saja, ibu muda taruhan dengan Citra, berlomba desain di Pekan Mode. Siapa karya menang, dia tetap di divisi desain. Yakin, yang bertahan pasti ibu muda. Baik. Gambarnya halus sekali. Warnanya juga cerah, sangat sesuai tema kali ini. Kamu pasti bisa menang. Aku juga merasa sesuai tema remaja. Tapi rasanya sepertinya kurang sesuatu. Apa ini lebih baik? Gak nyangka kamu bisa desain. Kamu bikin aku kaget, sayang. Ada yang lebih kaget lagi. Citra, ya? Ibu susah payah cari tahu. Direktur Surya tinggal di sini.
Tenang saja, Bu. Hari ini pasti kutangkap direktur. Oke. Putri Ayu? Kenapa kau di sini? Masih pakai piyama? Kau lagi apa? Kenapa urusan kalian? Kalau kalian pagi-pagi blok depan rumahku. Kenapa? Mau merap? Kok rumahmu di sini? Bukannya ini rumah direktur? Betul. Oh, kalian cari rumah direktur Surya? Bukannya ada yang bilang dia nyonya direktur? Kenapa? Rumahnya pun salah. Nyonyamu ini bukannya paut. Sembarangan. Aku istri Surya. Diakui Nyonya Surya. Mana mungkin palsu? Kau sendiri. Kenapa di sini? Kau mau godain direktur Surya? Kau harus berebut dengan... Kalau aku mau berebut, kau takkan bisa masuk Surya Group. Kau sudah nikah. Masih godain direktur Surya. Jalang. Kau main tangan. Kau berani pukul aku. Kau yang harus kukasari. Orang tak punya kemampuan, malah setiap hari berebut pria. Dia sudah tak mau kau, masih cari-cari dia. Kalau ada yang kedua, tak akan sekedar tamparan saja. Bukan sekedar tamparan saja. Kamu. Ada apa? Siapa ganggu orang? Dia itu. Dia berbuat keji. Bahkan main tanan. Cepat usir dia. Ini rumahku. Pagi-pagi sudah ribut. Kalian yang ganggu orang. Harusnya kalian yang diusir. Aku juga mau cari kalian. Anda apa ini? Ini komplek mewah kan? Kenapa orang sembarangan bisa masuk ke sini? Maaf Nona, kami usir mereka sekarang. Kamu salah. Dia cuma pedagang sayur. Mana mungkin mampu beli rumah di sini? Yang harus diusir itu dia. Dia pemilik rumah ini. Aku nggak kenal kalian. Cepat pergi. Mana mungkin? Hei, kalian salah orang. Mana mungkin dia pemilik rumah ini? Jangan dorong aku. Putri itu jelas nikahi si pengecut itu. Jangan-jangan si pengecut itu direktur Surya. Jangan-jangan cowok itu direktur Surya. Gak mungkin. Ibu, pasti ibu salah cari orang. Cuma kasih alamat asal, ibu percaya? Aduh, baru ketemu rumah Putri. Maaf ya sayang, ibu yang salah. Rumah ini minimal 50 miliar. Putri dan suaminya yang cuma tampan, gak mungkin mampu beli. Putri Ayu, aku pasti temukan bukti kau dirawat. Biar namamu hancur, tak punya muka di dunia ini. Sayang, tadi ramai sekali. Siapa datang? Tadi ada 2 serangga, tapi sudah kuhajar pergi. Iya, temani aku tidur lagi. Kerja. Kamu mau ikut aku? Hari ini aku temani direktur ketemu klien. Gak bisa ikut kamu ke kantor. Aku pesan taksi antar kamu. Iya. Memang benar dugaan. Tak sangka kau tak lepas dari pria tua. Kubuat kau hancur. Takkan bisa bangkit lagi. Putri, kenapa teriak begitu? Mau panggil arwah? Gak apa-apa, aku salah lihat. Kukira ada serangga di kepalamu. Juri sudah siap. Karya divisi desain bisa diserahkan sekarang. Sudah siap semua. Oke. Kenapa dia begitu ramah? Sudah, namaku ada di sana. Takkan salah, tak usah dipikirkan. Tunggu hasilnya. Masuk. Direktur, hari ini divisi desain umumkan daftar pekan mode. Mau lihat? Hasilnya sudah keluar. Hari ini divisi desain serahkan 2 desain. Juri memilih desain pertama menang. Aku sudah tahu.
dia pasti bisa berhasil. Tapi Direktur, Juli bilang desain ini milik Citra. Jangan-jangan Citra menjiplak ibu muda. Putri, masih sempat menyerah. Aku akan cari di Surya Group kerja membersihkan toilet. Bagus dari jualan sayur. Belum tentu kau menang hari ini. Setelah seleksi ketat juri, untuk pekan mode ini, desain terpilih sudah ditentukan. Yang berhasil terpilih adalah Citra Ayu. Aku kalah dari Citra. Apa karena 1 tahun tak desain, aku tak bisa ikut tren sekarang? Aku nyatakan, mulai hari ini, Citra Ayu jadi desainer utama divisi desain. Pimpin semua untuk pekan mode semua karyanya. Karena Nona Citra menang, Putri Ayu, kamu mau patuhi taruhanmu dan pergi dari perusahaan kita? Cuma pergi saja belum cukup, harusnya dia diusir. Kalah taruhan, aku akan pergi sendiri. Tapi usir, aku takkan lakukan. Atau kalian tunjukkan caranya. Jangan begitu bicara. Putri juga berusaha, cuma tak cukup hebat. Putri, kalau kamu benar mau di divisi desain, jadi asistenku saja. Soal desain, aku ajari kamu. Nona, Citra kamu terlalu murah hati. Dulu dia tega menyakitimu. Kau malah balas dengan kebaikan. Nona Citra, jangan terlalu murah hati. Orang sepertinya desainnya jelek, sifatnya buruk, selalu godain direktur. Dibiarin akan bikin masalah. Kalian terus bilang, aku godain direktur. Tapi tak ada bukti sedikit pun. Siapa yang lebih buruk? Hari ini aku mau lihat seberapa hebat karya Citra sampai kalian semua memuja dia. Tunjukkan padaku. Gak masalah kan? Kenapa mau lihat karyaku? Apa mau belajar dulu baru menjiplak? Aku menjiplakmu? Kamu gila ya? Karena Citra tak mau, kamu tak bisa lihatnya. Aku bisa buatmu kalah dengan puas hati. Gaya desain Citra mirip dengan desainer internasional. Guru waskita sangat mirip sekali. Para juri menduga Citra Ayu mungkin sama dengan guru waskita atau muridnya yang paling unggul. Jangan-jangan karyamu lebih hebat dari guru waskita? Guru waskita? Putri Ayu, dia guru waskita. Beberapa hari lalu dengar direktur merekrut guru waskita ke perusahaan kita. Aku selalu ingin menyaksikan guru itu. Tak sangka guru ada di depan ternyata Nona Citra. Gaya karya Citra? Mana mungkin mirip denganku? Pasti ada yang aneh di sini. Ternyata Anda itu master waskita. Harusnya bilang saja. Dengan reputasi Anda, jadi direktur divisi desain, itu sangat layak. Benar, aku master waskita. Aku cuma mau buktikan kekuatan diriku. Biar orang-orang tak mengeluh, tak buat onar, dan rusak nama perusahaan. Aduh, master waskita sangat mulia. Dia contoh bagi kami. Terima kasih. Kalau dia jago, kenapa pura-pura jadi master waskita? Aku yakin bukannya dia yang lukis itu. Aku minta seleksi ini transparan. Ungkap semua karya peserta. Ini sesuai standar internasional. Kalau tidak, aku punya alasan menyaksikan keadilan lomba ini. Siapa yang cari ribut? Kalau bukan kamu yang cari masalah, bandingkan sama master waskita. Master waskita tak usah buang waktu sama orang sepertimu. Kau dipecat! Sekarang, langsung keluar dari sini. Kau siapa? Kamu usir siapa dari perusahaan? Direktur. Suami bodoh, Putri Ayu mana mungkin direktur. Rupanya dia yang harus kutangkap. Kudengar, ada masalah di divisi desain?
Ya, dia ini berulah di sini memaksa lihat karya guru waskita. Aku usir dia untuk bersihkan divisi desain agar semua fokus ke pekan mood yang akan datang. Aku cuma mau lihat karya yang kalahkan aku. Apa kelebihannya? Kenapa jadi orang yang merusak? Budaya kerja Surya Group benar-benar menjijikan. Kalau tahu, aku takkan datang. Permintaannya masuk akal. Bawa keluar. Tunjukkan padanya. Serahkan. Berikan padanya. Serahkan padaku. Ini, lihatlah. Ini jelas-jelas karya kontesku. Kapan malah jadi karyanya Citra? Sembarangan. Putri, aku tahu dulu kau jualan sayur. Susah payah masuk Surya Group, divisi desain. Mau tinggal di sini, tapi jangan fitnah aku begini. Sembarangan? Apapun pekerjaan aku dulu, takkan mengubah aku desainer karya ini. Kau mencuri milikku, masih pura-pura tak tahu. Sama seperti orang tuamu yang merebut harta kami, sama liciknya. Keluargamu memang tak tahu malu. Dia cuma jualan sayur, berani ngaku karya guru waskita miliknya, tak tahu malu. Betul, demi tinggal di divisi desain, berani berbuat licik. Kalau orang begini, jadi desainer utama, mana ada tempat kita di sini. Betul. Aku punya cara buktikan karya pemenang ini siapa desainernya. Kau bisa curi hasilku, tapi tak bisa curi karyaku. Ini semua proses desainku, sketsanya dan konsepnya. Kau bilang ini lukisanmu kan? Konsepmu mana? Bawa keluar, tunjukkan semua. Putri Ayu, kau siap sangat matang. Bahkan revisinya pun siap. Kau memang menunggu saat ini kan? Kau yakin aku tak bawa barang-barang ini? Biar bisa fitnah, aku menjiplakmu kan? Citra Ayu, aktingmu bisa dapatkan Oscar. Ini bukan jiplak, ini curi. Kau tak cuma curi karyaku, tapi juga identitasku. Kau berani bersumpah, kau itu guru waskita. Kalau bohong, kau akan miskin seumur hidup. Dan tak pernah nikahi. Kenapa mention aku? Kenapa tak berani bicara? Karena kau bukan guru waskita. Jadi kau merasa bersalah. Kalian ganggu aku karena banyak. Tunggu Nyonya Surya datang. Kalian bakal menderita. Apakah ganggu kau? Lihat ini saja. Apakah kau dihina? Lihat ini saja. Pekat dia. Siapa kau untuk mengucapku? Aku ini orang Nyonya Surya yang bawa ke sini. Kau pikir kau siapa? Kau mencuri karya orang. Itu melanggar standar kerja Surya Group. Siapapun yang bawa kau, sekarang kemas barangmu dan pergi. Kalau tidak, kau akan di blacklist di seluruh industri. Aduh, apa-apaan ini? Kenapa direktur membela Putri, tapi tidak membela calon istrinya sendiri? Benar, dia malah di depan umum menggenggam Putri pergi. Kalau memang hubungan selingkuh, terus berani begini, tak takut omongan orang. Jadi, yang disukai direktur itu Putri. Apa kau bilang? Siapa direktur? Yang menggenggam Putri pergi, direktur Surya Group Surya Pratama. Putri Ayu, ternyata kau diam-diam sudah tiduri direktur. Di luar masih pura-pura sangat suci dan mulia. Tunggu saja, aku pasti akan bongkar wajahmu. Biar kau diusir keluarga Surya. Hello, Bibi. Putri fitnah aku, menjiplak karyanya. Direktur juga mau usir aku dari perusahaan. Pratama ini benar-benar disihir Putri Ayu. Tidak bisa, aku nggak boleh biarin Putri menang. Putri Ayu, aku memang menjiplak desainmu. Orang tuaku sengaja buat orang tuamu kecelakaan, merampas aset keluargamu. Terus kenapa? Aku sudah sampai di sini, jauh dari ibu muda, cuma satu langkah. Aku nggak boleh biarin kau rusak. Ada Nyonya Surya, wanita bodoh itu. Bantu aku. Kau apa lawan aku? Direktur, bukti sudah direkam. Sudah dikirim ke HP Anda. Tak tahu malu. Citra ini persis orang tuanya. Dulu dia pakai nama ibu, malah berkelana pakai nama putri besar berulah sewenang-wenang. Tak sangka dia tumbuh malah makin lancang. Berani rebut identitas guru waskita. Cuma mimpi saja.
Jangan marah ya. Yang kamu bilang orang tuanya rebut harta orang tuamu, ada buktinya. Saat itu aku masih kecil. Tak sadar perlu simpan bukti. Tak apa. Dulu karena plagiarisme, dia sudah dipecat Surya Group. Sebentar lagi, aku akan buat seluruh kota hijau ketahui. Soal ini kamu tak usah campuri. Biar Bayu dan Danu yang urus saja. Lagi pula, kalau kamu terlalu kejam, tak baik kalau direktur tahu. Meski direktur tahu, pasti dia membela kamu. Mana mungkin tak dukung istri sendiri. Kamu begitu yakin, seolah kamu itu direktur. Sebenarnya, aku itu... Pulang sekarang juga. Kalau tak, aku akan kepung Putri. Wanita licik itu bantu Citra balas dendam. Atau aku ikut kamu pulang. Tak apa, aku urus saja. Ini karena aku. Tak mungkin kau hadapi sendiri. Hal ini bukan salahmu. Kau nikahiku. Tak wajib hadapi tekanan keluargaku. Tenang saja, aku urus saja. Pulang, tunggu aku. Cepat pergi, pulang cepat. Ya. Halo, Nenek. Putri ya, lama tak datang jenguk nenek. Nenek kangen kamu. Maaf ya, Nenek. Kemarin sibuk. Sekarang Nenek ada waktu. Aku kesana jenguk Nenek. Ada. Nenek di bawah kantormu. Cepat turun. Sudah sampai. Tunggu di bawah ya. Aku segera turun. Ada Nyonya Surya. Siapa berani pecat aku? Cih. Aduh. Sialan. Aduh. Nenek tua ini dari mana? Tak punya mata. Aduh, pinggangku. Nenek ini cari masalah ya. Cepat jauh, jangan sampai kena tuntut. Baju ini harganya ratusan juta. Kalau rusak, jual kamu pun takkan cukup ganti rugi. Nenek. Aduh, pinggangku patah. Di mana Nenek? Nenek tua ini mencarimu. Benar-benar cocok. Citra, kok kasta pada lansia? Apa hebatnya? Putri Ayu, jangan kira kau tidur dengan direktur bisa bawa orang miskin ke kantor. Dengar ya, ada Nyonya Surya. Kau takkan bisa tetap di sisi direktur. Lihat saja nanti. Cek. Nenek kata dokter Pumumu memerah besar. Saat pulang harus oleskan obat. Jaga kesehatanmu, jangan sampai terluka lagi. Hari ini untung kamu ada. Kalau tidak, aku pasti terluka parah. Nenek, jangan sungkan sama aku. Citra berani sekali menyakitimu. Aku pasti akan balas dendam. Tak sangka dia begitu kejam soal ini. Takkan ku biarkan saja. Hari ini di Surya Group, dia tak berani keterlaluan. Kalau di tempat sepi, pasti aku mati tertabrak. Aduh. Putri Ayu, aku memang curi desainmu. Orang tuaku memang sengaja buat orang tuamu kecelakaan. Keluarga ini sampah. Nenek takkan maafkan mereka. Citra ke keluarga Surya minta Nyonya Surya bela dia. Menantuku itu tetap saja buta. Putri, ayo pulang sama nenek. Nenek mau ungkap sifat asli Citra. Bibi, bukannya aku mencuri desain itu. Karya juara juga aku lukis. Video itu juga palsu. Putri sengaja fitnah aku. Tenanglah Citra, ada Bibi. Takkan biarkan wanita itu menyakitimu. Pecat wanita itu. Kalau tidak, aku tak keberatan buat dia lenyap selamanya. Kalau kau berani sentuh dia, jangan salahkan aku. Putus hubungan kita. Kau, demi wanita itu, kau berani bicara begini? Mana sopan santunmu? Bibi, jangan marah. Direktur itu sudah disihir, Putri. Direktur, Bibi juga demi kamu. Kenapa kau, demi wanita seperti Putri, malah menjauhi ibu kandungmu? Putri cerdas, sopan, berbakat dan bermoral. Tak mencuri, mandiri.
Wanita baik yang langka, patut kuhargai seumur hidup. Bibi. Kau sendiri, orang tuamu bunuh orang tuanya, rebut perusahaan orang tuanya, curi karyanya dan identitasnya. Coba katakan, apa hakmu dibandingkan dengannya? Coba jelaskan. Beraninya kau bandingkan diri dengan dia. Putri fitnah aku. Bohong di depan direktur. Bibi jangan percaya dia. Orang tua Putri meninggal kecelakaan. Harta keluargaku dihasilkan susah payah orang tuaku. Tak ada hubungan dengan Putri. Bibi percaya kamu. Percaya kamu. Pratama, ibu lakukan demi kebaikanmu. Takut kau salah paham, terpengaruh orang. Jika Putri benar seperti yang kau bilang, tentu ibu juga takkan melarang kalian. Tenanglah, minum dulu, biar tenang. Ada urusan kantor. Kalau tak ada hal lain, aku pergi dulu. Kalian? Citra Bibi hanya bisa bantu sampai sini. Sisanya harus kamu usahakan sendiri. Terima kasih, Bibi. Aku pasti manfaatkan kesempatan ini. Putri Ayu, pria kamu sekarang milikku. Ya. Kenapa Bibi bawa wanita ini? Bukannya kamu Ibu Surya Pratama? Kenapa di sini? Jangan pura-pura. Kamu cuma naksir harta keluarga Surya. Makanya kamu sama Pratama kan? Nanti dia pasti tinggalkan kamu. Oh, dia? Lihat, dia di atas. Lagi dekat-dekat sama cucu kesayangan nenek. Istri Pratama itu Putri. Buat apa dekat-dekat Citra? Kau lakukan apa pada Pratama? Kau tega ke anak kandungmu, kau tega sakiti. Waktu itu aku menyesal menikahimu ke keluarga Surya. Putri, cepat, selamatkan Pratama. Bukan, Nenek. Siapa Pratama? Suamimu, Surya Pratama, cucuku sendiri. Sekarang ibunya sendiri memberinya obat bersama Citra. Kalau tak cepat, sudah telat. Sayang, aku tak menyentuhnya. Lepaskan! Lukamu. Ada kotak obat di sini. Cukup denganmu. Kenapa ke sini? Saat dibawa kantor, kulihat Citra tindas nenek. Kusuruh nenek ke rumah sakit. Setelah itu, saat di rumah sakit, dapat pesan dari Fajar. Tadinya mau balas dendam ke Citra. Tak sangka ternyata kamu direktur utama Surya Group. Maaf ya, aku tak sengaja sembunyi. Nanti kita selesaikan. Mau kemana? Turun, balas dendam. Ibu, bagaimanapun, takkan kubiarkan putri wanita itu masuk. Pratama dulu demi dia nyaris kehilangan nyawa. Ahli waris Surya harus besar-besaran. Bagaimana bisa demi wanita berani nyawa? Kalau dulu aku sedicik kamu, kamu juga takkan masuk keluarga Surya. Dia yang tadi dibawa kantor si nenek tua itu. Nona Citra, ingat sekarang? Tendangan tadi rasanya enak. Nyonya tua, aku nggak tahu itu Anda. Kalau tahu itu Anda, walau berani 1000 kali, aku nggak berani.
Kalau bukan aku, boleh kasar sama orang tua? Pendidikan orang tuamu? Ada apa? Tadi pagi di kantor aku tabrak orang. Aku tak tahu itu nyonya tua. Ibu, Citra tak sengaja. Lihat, sekarang dia sujud minta maaf. Bu, tolong maafkan dia. Jangan anggap serius. Apakah sengaja? Bukankah Pak Ibu yang atur? Bibi, aku takut. Jangan takut, Citra. Ini keluarga Surya, bukan tempat dia berulah. Tempat ini juga bukan tempat kau berulah. Minggir! Ibu wanita ini mau menipu uang Pratama. Jangan sampai terpengaruh dia. Menurutku, wanita di sisimu yang mau menipu uang Pratama, masalah mereka. Biarkan mereka urus. Berani kau campuri, jangan salahkan aku. Usir. Jangan kira ada nenek bela kau. Kau bisa semena-mena. Keluarga Surya masih belum sampai waktunya kau atur. Terima kasih, Nyonya. Kau mau apa? Bayar utang. Kamu mau apa? Bayar utang. Kamu mau apa? Jangan ikut campur. Aduh. Sial kamu. Aduh, nenek tua busuk ini tak punya mata. Baju ini ratusan juta. Kalau kamu rusak, jual kamu pun tak cukup ganti. Bukan aku, itu palsu. Ini CCTV lobi kantor. Terlihat jelas. Kau sengaja tabrak nenek, bahkan menendangnya. Belakang nenek masih ada memar. Kau masih mau mengingkar? Kau berani ke nenek? Cari mati. Tunggu dulu, masih belum selesai. Putri, lanjut. Putri Ayu, aku memang mencuri karyamu. Orang tuaku sengaja buat orang tuamu kecelakaan, sengaja rampas aset kalian. Tapi, apa artinya? Sampai sejauh ini, hanya satu langkah dari jadi ibu muda. Takkan kubiarkan kau rusak semuanya. Aku ada Nyonya Surya, wanita bodoh itu. Bagaimana kau melawanku? Bukan aku, itu palsu. Bukan, palsu. Semua bukti sudah kuserahkan ke polisi. Kau dan seluruh keluargamu siapkan saja untuk hidup di penjara. Kalian pikir Putri itu orang baik. Saat dia godainmu, dia masih dirawat orang lain. Kau cuma cadangan saja. Aku tak pantas ke keluarga Surya. Putri juga tak pantas. Aku punya bukti. Biar kulihat. Bibi, ini benar. Putri dirawat orang. Ini foto dia keluar dari villa setelah malam bersama pria tua. Ini benar, percayalah. Bagus. Aku buta yang percaya padamu. Pria di foto ini supir keluargaku. Sopir? Sopir? Halo, Bu. Putri mau habisi kami. Cepat cari cara. Citra, polisi ke rumah. Mau tangkap aku dan ayah. Mau habisi kami. Pengawal, bawa pergi. Biar mereka kumpul di penjara. Lepaskan. Sekarang, kamu masih mau Citra jadi menantumu? Aku juga nggak tahu bakal begini. Putri, lihat. Semua salahku. Terpengaruh Citra. Jangan marah padaku. Sudah tahu salah. Kenapa masih di sini? Hah? Benar, kita pergi dulu. Pelaku yang menyakitkan. Sudah dihukum. Kamu bisa tenang. Pelakunya sudah tertangkap. Tapi belum saatnya panggil Bapak Ibu. Kita sudah resmi nikah, seharusnya sudah lama kau panggil begini. Ajak aku ziarah ke kuburan mereka, biar mereka tahu putri mereka sudah temukan suami yang sangat baik. Saat kau bohongiku, kenapa gak pikir, apa kau suami yang baik?
Sayang, aku tahu salah. Maafkan aku. Jangan harap. Sayang, jangan pergi. Direktur, gawat. Meski harus lewat neraka, aku tetap akan jemput Putri pulang. Aku datang jemput Putri pulang. Cuma bunga jelek. Mau jemput Putri besar Ayu pulang ke rumah. Jangan mimpi. Semua asetku, mobil, rumah, sudah kuserahkan ke Putri. Selain itu, untuk kalian berdua, 1 orang 1 paket. Liburan mewah Maladewa setengah bulan. 2 jam lagi, pesawat lepas. Kayaknya ada niatnya. Masih tunggu apa? Ayo. Kalian berdua brengsek, jual aku begitu saja. Selamat jalan. Aku jemput kamu pulang.